Kita absennya guys, tentunya. Dimana kalau ngomongin soal skin juga, kita akan ada kolaborasi yang akan muncul tanggal 5 Mei nanti. Iya, Jadi tapi kira-kira- ini buat AOVD ya. Nah, Yes. ini kata, jadi tadi tuh gue dibilang-bilang, ini kenapa band-bandnya begini? Halo anak Jazz, halo anak Hertz. Nah, Tolong ya, tolong. jadi tadi tuh dibilang ya sama Babang Garena, pokoknya dia cuma bilang ini, lu harus bahas ini, tapi biarkan itu sesuai dengan opini lu. Oke. Gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu doang kan. Sama, saya juga sama, Iya, saya gitu juga sama. doang, Betul, kan? saya Nah, juga makanya sama. jadi kayak kita ngelihat kalau misalnya dari gambar itu tuh adanya Arena of Valor tapi pakai font yang kita udah lihat di mana-mana ya kan. Iya, itu itu- animenya udah ada ya kan. Iya. Habis itu ada 3 hero ya kan. Ada Bright, Murad, Murad, Lubu. Lubu. Nah, makanya kira-kira siapa yang jadi Ichigo? Siapa yang jadi Inoy? Kan Kok langsung lanjutnya ke situ? Padahal kita di awal gak bahas apa-apa. Iya, nggak bahas apa-apa. Oke, tapi sini Elandor tampaknya menjadi band pertama kali ini nggak akan dilepas untuk Dewa karena tadi mereka udah pakai juga. Yep. Airi, Kira, dua band dari Hertz tentunya kali ini. Strong Oke. pick, strong pick. Dan sepertinya kalau gue lihat ini patternnya Dewa udah mulai kelihatan ya. Kayak dia tuh bener-bener tahu sekarang siapa aja yang power pick di patch yang live, ya kan. Dia juga tahu banget gimana caranya mereka bikin first pick dan juga bikin play-play yang bagus, komposisi-komposisi yang menarik. Karena tadi seperti yang kita lihat di game pertama mereka udah pakai Volcat side lane dan juga Alliance side lane. Oke, tapi tentunya Bikin kaget banget. Ya. iya, tapi sini Superman salah satu pick yang kuat. Iya. Akhirnya nggak akan terban lagi. Betul. Hayate sudah akan diamankan dulu. Mungkin Hayate fix banget sih. Sama mungkin support. Zip di ban. Kalau gue lihat sini mungkin dia juga bisa ngambil mid juga sih. Zata juga masih kebuka ya kan. Terus Bright juga masih kebuka. Kalau misalnya dia mau main Bright. Ini juga hero-hero DS juga masih banyak banget. Dan sebenarnya ini juga bisa jadi pilihan yang bagus. Oh, rupanya sepertinya akan ngelok Krixi Hayate. Oke, ini Krixi bisa Hayate. dibilang tadi sempat ada kombonya antara Elander Krixi. Dan Elander kali ini Krixi. Krixi kelepas, nggak sempat ke ban juga. Yap. Oke, Langsung Elsu Gildur kombonya dipakai sama tim Dewa. Elsu. Wah, gila. Dan oh iya ini juga ya guys ya, jangan lupa Ah. itu Gildurnya skin yang baru. Jadi nanti Pirate itu skin Pirate bakal dibuka. Jadi kalau nggak salah ada Yena, ada Gildur, sama nanti bakal kan yang udah keluar kan Gerak kan udah keluar tuh. Gerak skin udah, Pirate-nya ya, kan udah Gerak ada tuh. Nah, sekarang bakal ada Gildur sama Yena kalau nggak salah ya. Oke, kalau nggak salah berarti bener. Iya, kalau nggak salah berarti bener. Oke. Dan kita sini satu pick terakhir menuju fase band kedua Yap. dari Hearts. Mungkin dia bakal ngamanin support dulu apa DS kali ya? Atau sebenarnya kalau misalnya mau sih sebenarnya di pick ini Fennec juga bisa sih. Karena setahu gua dari Yami sama dari Side juga mereka sering main Fennec nih Aldo. Jadi kayak ini Fennec kalau misal di pick juga bisa. Kenapa? Karena Hayate kan picknya kan buat late. Dan rupanya Kha'Zix yang di pick berarti mereka main Kha'Zix. Apakah combo triple Kree akan kembali lagi? Iya, Skriknak yang terakhir berarti ya. Skriknak yang terakhir, Skriknak, betul triple sekali. KKK ya. Kita akan lihat ini masuk fase band. Berikutnya mungkin menurut gua ya. Tapi menurut gua harusnya Dewa udah tahu sih. Kalau misalnya kayak gini, oke Skriknaknya kita ban aja. Nah, sebenarnya ini ya kalau misalnya main Krixi sama Kha'Zix tuh sebenarnya kombonya dua. Antara lu mau pakai Zephys atau pakai Skriknak. Dan satu lagi sebenarnya ya, kalau kemarin sih gue sempat main satu combo yang sangat menarik itu Bright Kha'Zix tuh bisa banget. Bright Kha'Zix. Iya. Kayak gimana tuh? Jadi gini, jadi kalau misalnya Kha'Zix udah gravitational pull, ya. ya kan, nah Brightnya tuh pakai si skill yang pertama, Sacred Light Verdict ya kalau salah. Nah, dia yang ngelempar itu, jadi pas masuk, soalnya kan skill satunya si Bright itu kan nge-stunnya kan area. Ya. Jadi kalau misalnya pas lu masukin ke tengah-tengah Kha'Zix-nya, yang masuk di tengah-tengah Kha'Zix itu semuanya ke stun, langsung bisa dihajar. Oke, berarti itu Asia. Gitu. Jatuhnya oke. Berarti ngerapetin biar bisa kena satu area. Iya, betul. Tapi ya oke, catatan. Tapi kan dengan catatan seorang Kha'Zix Gravity Pull harus kena kan. Gravitational pull harus Karena kan bisa dibilang initiate one and only dari Timbers kali ini ya mungkin lebih bergerak ke arah Kha'Zix ya. Betul. Ini Kha'Zix sama Krixi-nya harus jalan bareng dan sebenarnya Kha'Zix sama Hayate juga enak banget sih karena Kunai Blitz dan Gravitational Pull kan juga kombonya sinergi tuh. Jadi sebenarnya ini memang udah out combo banget dan gua agak nggak ngerti sih kenapa mereka malah nge-ban-nya jungler ya. Menurut gua kalau misalnya kayak Hertz udah nge-pick Hayate Kha'Zix ini tuh mereka tuh udah kuat banget gitu loh. Maksudnya mereka nggak perlu nge-ban jungler lagi. Dan rupanya malah dijawab sama Dewa, Fennec-nya di-ban. Iya, dan ini tentunya membuka dua pick yang cukup masih terbuka untuk jungle sendiri. Masih akan ada, seperti yang bilang ada Zephys. Yep. Dan juga kemudian masih ada Kha'Zix. Ada Skriknak yang mungkin bisa akan diambil. Yep. Atau mungkin bakal ambil Zanis. Zanis bisa jadi banget. Errol.
Errol Ternyata. juga bisa banget. DS Errol, laner. Errol bisa jadi DS laner, ini juga bisa jadi jungler. Kenapa? Karena Kha'Zix itu jadi sekarang tuh kayaknya di patch yang baru ini Kha'Zix mulai bakal jadi power pick lagi. Kenapa? Karena sinerginya dengan hero-hero di patch baru yang kuat ini bagus juga. Kayak Errol, Bone Shaver-nya juga kalau gravitational pull-nya kena semuanya keplak gitu kan, langsung terbang semua kan itu. Habis itu sama Fennec juga bisa masuk. Fennec Kha'Zix udah combo dari dulu. Kriknak, Zephys, Bright juga masih bisa masuk. Sama bahkan kalau misalnya itu sama Murad tuh bisa masuk. Sama Liliana tuh bisa masuk. Jadi sekarang Kha'Zix tuh kombonya tuh enak banget. Bisa adaptasi sama Banyak apapun kombonya. Iya, kayak sesuai dengan kebunglonannya ya. Sesuai dengan keturunan Tapi naganya. saya merasa Kha'Zix itu bukan bunglon. Kha'Zix itu apa? Kodok. Bayu dia. Bayu. Bayu Kha'Zix ya Bayu rupanya Kha'Zix namanya. dia harusnya. Rupanya bukan Bayu Kodok, Bayu Kha'Zix. Bayu Kha'Zix kan. Wih bener juga ya. Kan kodok depannya K ya. Iya. Oke, tapi sini satu pick terakhir. Apakah mungkin akan muncul seperti yang kita bilang combo K tapi ternyata Max mungkin bakal Max, diambil. oh berarti Errol jungle kah? Ya, Errol bakal taruh jungle. Max ini bakal jadi auto paket harusnya buat nabrakin 1-2 orang yang menjadi target. Terutama menurut gue Elsu sih mungkin bakal dimatiin atau Murad. Betul, betul. Iya, Errol bakal taruh jungle harusnya. Pilihan yang bagus sih. Ya, contoh. pilihan yang bagus ya. Ini pilihan yang bagus. Elsu Gildurnya kombonya masuk, Superman-nya ada buat ngacak-ngacak karena kalau misalnya kalau misalnya Elsu di counter Superman juga susah, tapi malah Arcanis lebih memilih untuk maksudnya Tibbers memilih untuk buat counter pakai Max yang which is emang udah natural counternya Elsu banget juga kan. Kalau si Max ini. Karena kan kalau tiap kali dibuka lift off pasti Elsunya ketahuan ada di mana gitu kan. Jadi nice play dan ini Liliana mungkin dipakai buat jadi mid yang agak mandiri aja sih. Iya. Jadi kayak dia lebih ke arah scaling, lebih ke arah dia mainnya pelan-pelan. Match control lah, lebih Iya, ke arah match control. Jadi kayak dia juga nggak perlu yang ikutin Gildur banget kemana-mana. Dia bisa mandiri, bisa bantuin Superman juga, dan dia juga bisa, maksudnya trapping sendiri juga bisa gitu. Betul. Jadi enak banget dan Notabene komposisinya. Menurut gue notabene dia tuh yang tipikal yang ngapastiin kalau seandainya Krixie missing, Krixie Betul, ke-fight, iya kan? masih bisa. Oke, tapi anyway, kita streaming nggak cuman ada di YouTube dan Facebook. Tentunya kita akan juga streaming di TikTok. Segitu kan TikTok kan. Ya, jadi pastikan buat teman-teman mungkin gua nggak tahu sih kalau di TikTok kayak gimana ya. Iya, karena gue Saya tidak tahu. jujur belum pernah lihat live Aufe di TikTok. Gue ngeliat, tapi saya tidak ngerti anak-anak di sana kan. Saya ngerjakan di YouTube sama Facebook, jadi di Facebook juga boleh diramaikan. Jangan lupa tanda seru notify ya kan, biasanya kalau streamer Facebook gitu. Oh gitu. Ya kalau streamer di YouTube kan like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Betul. Oke, jangan lupa tentunya dukung kira-kira hashtag anak dewa atau hashtag Heartswin, langsung aja spam di live chat kita di YouTube, di TikTok ataupun di Facebook. Dan here we go, kita masuk ke game kedua antara Dewa Unite Esports melawan Hertz kali ini di game kedua dengan perolehan 1-0 diungguli oleh Dewa United Esports di game pertama. Yap, waduh, akhirnya combo Elsu Gildurnya masuk, Jesternya baru kena begitu langsung setengah darah hilang ya. Kena snipe sama kena extravagan ya. Iya, sulit sekali loh. Dan ini udah mantep banget sih. Ini combo-kombonya maksudnya gue suka banget dari combo kedua tim ini. Mereka benar-benar ngeluarin combo yang bersinerginya juga bagus banget. Oke, tapi di bawah sendiri seorang Elsu-nya bakal happy free untuk farming juga, dimana tentunya akan coba memberikan banyak pressure untuk Skite yang kayaknya nggak bakal berani jauh-jauh sih dari. Sebenarnya ya Side kalau misalnya lawan Enix sebenarnya bisa kalau misalnya dia langsung muka-mukaan langsung. Iya, langsung tempel. Iya, tapi kalau dengan kayak gitu dia ini resikonya adalah dia kena step depan muka. Benar. Itu kondisinya. Kalau misalkan kena lagi tentunya extravagannya, seorang Extreme masih bisa mundur tentunya dengan Murad. Yap. Tapi ini kayaknya masih rotasi normal aja. Kalau misalnya lu prosin kan berarti ya mau nggak mau midnya sama supportnya harus di mid dulu untuk sementara waktu ya kan. Karena kan mereka kan harus menunggu buat cari-cari rotasi, cari-cari info. Oh iya, jungler musuhnya di mana? Oh iya, mid musuhnya kemana? Setengah darah satu combo extravagan snipe satu kali berhasil terdodge. Tapi tampaknya seorang Hayate-nya dipaksa pulang dulu nih. Gila sih, ini bener-bener combo santai sih kalau udah kayak gini sih. Iya, ini udah combo poke dari jarak jauh semua, Liliana bisa cabut, Elsu sama Gildur bisa dari jarak jauh, udah enak banget. Ini literally combo masih gue liatin belum gue sliding. Iya, ini gue cek-cekan aja dulu. Lu bentar lagi gue bacok bentar lagi. Oke, tapi tampaknya seorang Yami hati-hati kena extravagan lagi, langsung mundur. Ini kayak setiap kali kena extravagan mereka langsung pindah posisi sih. Iya, gak bisa soalnya. Gak bisa sih. Emang gak bisa bertahan kalau misalnya lu sama Elsu sama Gildur tuh position lu kalau misalnya udah compromise, lu harus pindah, lu harus mulai rotasi, lu harus cari lagi apa kayak yang bisa lu kerjain gitu ya. Bisa tampaknya ledakan extravagan kan lumayan gede ya sebenarnya. Yep, betul sekali, apalagi nanti kalau misalnya Gildur ini kan juga support yang kalau misalnya di patch ini tuh scaling with time. Wah, Dia
makin waktu makin kita lihat Little Boy langsung buang flicker begitu aja. Satu flicker terbuang. Masih ada Billy dengan mode ini Kuramanya. Kita lihat mode Jinchuriki. Dan kita lihat sepertinya udah Oke, coba ada paket tabrak belakang tentunya di mana seorang akan coba ke arah samping, masih ada temporal turbulensi bakal digunakan ke arah samping karena coba masih akan digunakan juga snipe-nya ke arah seorang Max. Didorong ke belakang di mana tentunya masih bakal coba dikejar, tapi Little Boy masih bisa mundur, tapi Casey bakal maju, didorong ke belakang dan first blood seorang Jester tapi harus tumbang. Maju kembali, masih ada dimensi dan juga temporal turbulence, tapi ditutup dengan satu snipe dari seorang Elso. Belum berakhir, bakal dipukul, di cancel. Little Boy sayonara dan tumbang di sana. Sayang banget itu Little Boy juga nggak terlalu awas dengan environmentnya. Dia nggak sadar kalau misalnya Gildurnya benar-benar ngejar dia masuk ke sono. Kalau gue lihat sih kayaknya itu seperti biasa itu kayak mistake benar-benar normal banget. Dimana dia lagi ngecekin item. Kayaknya dia mau pre-order build gitu. Atau biasanya pengen kalau ganti gitu dia mau ganti ngecekin gold gitu loh kayak gitu. Loh kok abu-abu. Iya, lo kok tiba-tiba jadi hitam layarku. Oke, tapi sementara itu kita lihat juga akan terjadi sedikit fight di arah jungle pit milik dari Hearts tentunya yang bakal mulai diganggu oleh pemain dari tim Dewa United Esports. Yang mana udah ngambil buff blue-nya nih, berhasil dicuri oleh seorang Enix. Yap, tadi juga dapat solo kill juga kan si Superman-nya di atas sama Errol. Errolnya kayaknya tadi miss mungkin body shaver-nya jadi mau ngomong harus ditumbangkan begitu satu saja. Kali tarik itu habis satu land creep ya. Gila sih. Lu lihat Little Boy. Bener-bener nih combo LC Gildur dipakai sama Dewa bahaya banget sih. Buset. Dan 44 EP juga emang enak banget tuh, saya naruh badan aja. Galak parah, abis itu juga rupanya bener-bener sinergi yang bagus juga ketika Temporal Turbulence dipakai buat nyicil, Elsunya tinggal eksekusi tadi buat pukulan terakhir. Dan tadi dengan catatan ya, dimana Max-nya pun udah ulti target satu orang, tapi ternyata hasilnya malah ngebalik. Iya, inisiasinya menurut gue itu terlalu prematur dari Arcanis ya. Ketika dia mau mencoba buat komit ke Elsu, dia nggak sadar. Maksudnya menurut gue Hearts itu tadi nggak sadar dia tuh positioning si satu timnya ini gimana gitu loh. Bisa dibalikin atau enggak gitu. Oke, tapi di arah top lane sendiri udah mulai pergerakan tuh maju dengan Another Dimension, masih bisa mundur, sniper masih bisa tergocek juga, tapi tampaknya Extravagannya juga nggak kena siapa-siapa. Yep. Boom, boom. Rupanya belum. Shakalaka. Der. Oke, temporal turbulence ngecicil. Cicil aja. Itu kalau kena mati sih. Parah sih. Oke, kita lihat sini Enix yang langsung mundur aja. Sniper bakal digunakan untuk ngeganggu aja tentunya ke arah top lane, temporal turbulence sampai Jester yang bakal hilang begitu aja. Dan Billy berada di belakang dengan Fox Form-nya mencoba mengejar Human for Lightning Blinding. Masih ada Mark of the Frost, Sky coba didapatkan. Masih ada Gildurance maju ke depan tentunya Mark of the Frost-nya berhasil nge-buy time tentunya dari seorang 44 Ape dan berhasil membuahkan 3 orang yang tumbang di sana. Seriusan, kombonya satisfying banget ya. Gila sih, itu maju dia ulti loh 44 Ape loh. Satisfying banget gak sih ngeliat kombonya tadi. Gila. Si 44 Ape Extravagant langsung dicicil sama Temporal Turbulence, langsung di snipe, blinding light, eksekusi, kelar. Iya, maju Indulgence, abis itu di-execute lagi. Makanya. Gokil banget, tapi di arah mid lane tentunya Extravagant yang gak kena, masih coba maju ke depan tentunya terkena Temporal Turbulence. Jester sudah cukup sekarang, tapi coba kita lihat sini, bakal coba di-fight kembali. Masih ada Mark the Frost, terkena sedikit stun, di mana seorang Yami yang terjebak di sana. Casey coba untuk mundur, terkena satu aggro dari tower, dan masih ada Moonfall yang sudah aktifkan, tapi kombonya kembali masuk, dan nampaknya Little Boy dipaksa pulang. Aduh, seriusan ini. Waduh, ini dibully parah sih ini. Oke, Billy tampaknya sedikit terlalu dalam, masih ada predictable mundur ke arah belakang juga seorang Dewa. Billy masih harus mundur, tampaknya Gildurance kena. Oke, Extravagannya masih bisa ditahan oleh seorang Arcanis. Shuriken Toss yang kena siapa-siapa. Oke, kembali bakal dicoba nge-push ke arah mid lane ya. Yap, ini kalau gue lihat sih kayak dari tim Dewa sih mereka tahu gitu loh. Kalau misalnya mereka tuh juga harus tunggu muratnya buat mereka bisa inisiasi bareng. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita lihat Temporal Turbulence itu benar-benar digunakan untuk mencicil semua dari tim dari Hearts. Ketika udah low baru di stem sama Enix, baru di Extravagant sama Ape, atau baru di Shining Light sama Billy gitu. Aduh, kita lihat juga di sini di arah top lane Casey-nya bakal coba untuk ngedikoy dikit aja. Di arah bawah tentunya coba untuk Extravagant yang mengejar tentunya coba untuk ultimate mundur ke belakang seorang Errol dari belakang seorang Casey mendorong tentunya masih ada snipe mengenai satu orang Yami coba mundur ke depan juga, masih ada seorang Casey maju ke depan, masih ada Moonfall tapi snipe masih bisa terdodge, masih bisa mundur. Max-nya cancel tentunya di mana arah mid lane-nya wave bakal di-clearing oleh seorang Superman
Dan sementara itu kita lihat sini Extravaganza karena siapa-siapa 44 coba menang, tapi tower mid lane tentunya tier 1 bakal hancur. Kurang arah samping, Pes dalam masa temporal turbulen juga. Tapi Arcades satu hit lagi masih berhasil selamat juga. Tapi tier 2 bakal coba diambil. Masih ada serangan Jester dan bakal pulang karena siapa-siapa maju ke depan. Tapi Jester jaga jarak. Oke, Extravaganza karena temporal turbulence. Little Boy satu hit dan tumbang dengan snipe di sana. Berhasil terculik. NXT saya digunakan. Extravaganza kembali kena. Masih coba untuk di kiting kembali. Dan tentunya 8-0 dengan perbedaan 6k gold terjadi. Baru 7,5 menit udah 6.000 gold dan sekarang perbedaan goldnya udah sejauh itu. Mainnya udah galak banget, objektif kalah dan sinerginya aduh gila. Dewa terlalu dewa sih. Bener-bener Dewa terlalu dewa. Menurut gue sinerginya bagus banget tuh kan. Iya. Wah, mereka tuh kayak tahu gitu loh, oh iya gue mau ngeluarin blinding light ya, oke kalau misalnya gue ngeluarin blinding light berarti gue bisa snipe, kalau misalnya Extravagantnya keluar berarti gue bisa snipe, kalau misalnya gue Indulgence-nya keluar gue bisa snipe. Wah gila sih, bener-bener nice banget dan ini bener-bener ngerepotin banget dari Tipersnya, udah kerepotan parah, dia juga bingung harus gimana kalau misalnya mau ngadepin kayak gini. Kalau misalnya menurut gue sih kalau misalnya kayak gini harus cuma cukup bersabar aja, harus lebih bersabar lagi, harus lebih positioning lagi. Harus cari momen banget sih. Iya, harus cari momen dan juga harus scaling. Goldnya harus dikejar dulu kalau menurut. Iya, bedanya masih lumayan jauh soalnya di angka kurang lebih masih berapa tuh? 5 ribuan ya? Yap. Dan ini rupanya ada build baru ya. Gue lihat biasanya Soul River kalau Murad kan langsung pakai Rank Breaker. Ya. Di sini rupanya dia pakai Longinus. Menurut gue juga sebenarnya ide yang bagus. Kenapa? Karena Soul River Longinus seperti yang kita tahu kan dia kan ngurangin defense tuh. Betul. Ya kan? Nah, berarti ini juga bagus banget Temporal Turbulence. Setiap kali Temporal Turbulence pasti udah ngurangin defense musuh. Oke, maju ke depan Temporal Turbulence sedikit mencicil tentunya ke arah Little Boy. Moonfall langsung digunakan, informasi sangat baik tentunya. Dan di arah top lane Arcanis tampaknya sendirian. Coba dimajukan Temporal Turbulence. Satu kali bila tim lain tentunya untuk predik 5 silmak The Frost. Tapi tower bakal hancur. Menuju ke arah High Ground juga. Tampaknya Max bakal tumbang pertama. Mischief yang gak kena. Masih ada Snipe. Dan juga Drake yang akan dibawa ke arah High Ground di arah top lane yang bakal hancurkan begitu aja. Menuju ke arah Korea sudah mulai terbuka di arah top lane. Mid lane juga bakal diambil begitu aja oleh pemain dari Dewa. Tampaknya Extravaganza kena. Maju ke arah depan. Dorong ke arah belakang. Little Boy dalam masalah. Tower High Ground bakal hancur. Masih ada Eddie terus mengejar seorang Hayate. Dan tentunya di arah bot lane terjadi fight. Masih Shuriken Toss. Mengejar ke arah atas Kudai Blades. Tapi tampaknya seorang Gildur bakal tumbang. Bakal The Frost. Bakal ditungguin. Dan tampaknya seorang Hayate bakal tumbang. Bakal masih dua orang lagi cuma menahan dari Hearts. Dan tampaknya Jason dalam masalah. Coba di kiting dan juga tampaknya masih ada Iron Body dari seorang Yami. Menahan dengan adanya Errol. Tapi bakal tumbang di sana masih coba untuk menahan. Dan masih ada Arcanis. Coba untuk maju dengan paketnya. Tapi itu di mana masih terlalu sulit. Bakal terkaitin bakal tumbang begitu aja. Terjadi satu orang Jester saja. Dengan kode sudah terbuka. 1 tukar 4. Dan tentunya akan menjadi kemenangan. Apakah akan dikejar seorang Jester. Dan bakal ketumbangkan. Oh my god, dan ace. Dan terjadi 2-0. Dewa United Esports atas Hearts. Oh my god, fast game.